Di sini saya akan membuatkan sebuah video untuk menyelesaikan tugas proyek sosiologi dan antropologi pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang pembukaan lahan sawit yang besar dan luas. Bagaimana alih fungsi lahan ini mendistribusi struktur sosial dan mengikis kebudayaan masyarakat lokal? Mari kita bahas bersama. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Komoditas ini memang menjadi penyumbang devisa yang luar biasa bagi perekonomian negara. Namun, di balik angka-angka keuntungan tersebut, ada harga mahal yang harus dibayar oleh alam. Jutaan hektar hutan tropis yang awalnya kaya akan keanekaragaman hayati secara kronologis telah beralih fungsi menjadi perkebunan monokultur yang seragam. Pembukaan lahan skala masif ini tidak hanya merubah bentang alam secara fisik, tetapi juga secara langsung menghentikan ritme kehidupan alami yang telah berlangsung selama berabad-abad di kawasan tersebut. Transformasi ruang hidup inilah yang menjadi awal mula dari pergeseran peradaban masyarakat lokal. Jika dibedah menggunakan kacamata antropologi budaya, hutan bagi masyarakat adat bukanlah sekedar kumpulan pohon atau komoditas ekonomi. Hutan adalah identitas, ruang sakral, dan ibu kandung yang membentuk sistem nilai ritual, obat tradisional, serta alat istiadat mereka. Ketika hutan itu hilang, runtuh pula fondasi kebudayaan yang mengikat komunitas tersebut. Secara sosiologis, fenomena ini memicu perubahan sosial yang ekstrim. Masyarakat yang dulunya hidup mandiri melalui sistem ekonomi subsistem memanfaatkan hasil hutan, kini dipaksa bertransisi menjadi buruh perkebunan yang bergantung pada upah dan pasar. Struktur sosial yang dulunya horizontal dan penuh gotong royong berubah menjadi hierarkis. Ketimpangan ini seringkali memicu konflik agraria antara korporasi dan masyarakat, serta disintegrasikan sosial di dalam komunitas lokal itu sendiri, karena perbedaan kepentingan yang mencolok. Adapun dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya amnesia budaya pada generasi muda setempat. Mereka kehilangan pengetahuan lokal atau indigenous knowledge tentang cara menjaga ekosistem leluhur mereka. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus menyentuh aspek sosiologis yang berkeadilan. Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan manusia. Pemerintah dan korporasi wajib menerapkan sistem pembangunan berkelanjutan yang menghormati hak atas tanah adat. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal dalam skema kemitraan yang setara, bukan marginalisasi, adalah kunci utama agar ekonomi tetap tumbuh tanpa harus menghapus ekosistem budaya setempat. Meskipun banyaknya terdapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh peluasan lahan ini, kita juga dapat melihat bahwa terdapat juga dampak positif yang didapatkan, yang dimana ketersediaan lapangan kerja yang dapat membantu masyarakat setempat untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Jadi, modernisasi dan pembangunan ekonomi tidak boleh menafikan eksistensi manusia dan budaya. Kelapa sawit mungkin membawa kemakmuran finansial, namun ruang hidup masyarakat juga harus dijaga dan dilestarikan. Saya Aldi Saputra,
mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon pamit undur diri.